Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang bodoh yang diam, tidak bicara tentang hal yang tidak ia ketahui, itu adalah orang yang selamat daripada orang yang sok tahu tentang makom fana yang tidak ada pada dirinya tetapi berani membicarakannya dengan pemahamannya sendiri. Orang yang bodoh tidak berani membicarakan tentang hal yang tidak ia ketahui, itu berarti dia telah mengamalkan isi Al-Quran yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Dan orang yang bodoh, diam atas hal yang tidak ia ketahui, itu juga telah mengamalkan apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Baik itu tidak hanya berkata yang sopan, tetapi berkata yang benar, bukan mengatakan sesuatu yang sesat, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang yang bodoh, diam, tidak berani membicarakan tentang hal yang tidak ia kuasai, itu adalah wujud orang yang memiliki iman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah maha mengawasi, maha mengetahui, dan beriman juga kepada hari akhir, bahwa nanti ketika hari sudah kiamat, nantinya akan mengalami hari perhitungan, hari hisab. Semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang tadi saya bacakan. Sedangkan orang yang sok tahu mengenai makom fana, padahal dia itu tidak duduk di makom tersebut, tetapi dia membicarakannya dengan pemahamannya sendiri, tidak menukil dari para wali Allah yang sudah mencapai makom fana tersebut, maka penyampaian ilmu yang sesat yang mereka sebarkan itu adalah pelanggaran syariat, telah melanggar hukum-hukum Allah. Beberapa di antaranya yang dia telah langgar. Yang pertama, dia telah melanggar firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar beliau itu menyampaikan kepada kita untuk berbuat menurut kedudukan, berbuat sesuai dengan kemampuan, sesuai makomnya. Seperti halnya beliau, Nabi Muhammad, telah berbuat menurut kedudukan beliau sebagai Rasul Allah. Dan ketika ada orang yang tidak berbuat sesuai kedudukannya, berbuat melampaui batas, maka Allah menyebut sebagai orang yang zalim. Dan orang yang zalim itu dapat ancaman tidak akan beruntung. Selain itu, orang yang sok tahu mengenai makom fana, tapi dia membicarakan dengan hawa nafsunya, ngarang-ngarang sendiri, maka dia itu akan mendapatkan kemurkaan Allah. Karena apa? Allah berfirman di dalam surat As-Saff ayat
ayat 2-3. Yang bunyi firman-Nya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dia tidak mencapai makom fana, artinya dia itu tidak memahami ilmu syariat. Kemudian juga dia tidak bertarekat, tidak mengamalkan ilmu syariat. Karena apa? Ilmu syariat saja salah. Dia itu tidak mengindahkan peringatan Allah bahwa Allah telah melarang bicara, dilarang mengikuti apa-apa yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Tetapi orang yang sesat tersebut berbuat sesuatu yang tidak ia ketahui. Nah, itu berarti dia tidak memahami ilmu syariat, tidak mengetahui tentang ilmu peraturan Allah. Sehingga otomatis perbuatannya pun pasti salah. Makanya dia itu bicara di medsos, salah satu yang pernah saya lihat, orang yang sesat itu mengatakan yang sholat itu adalah Allah. Itu sudah sangat-sangat fatal, dosanya sangat besar. Dia pada hakikatnya telah menjisimkan Allah. Dia itu menyerupakan dengan manusia. Menyerupakan Allah dengan manusia. Padahal Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Baik itu dalam hal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, apalagi zatnya. Yang namanya Maha Esa, keesaannya itu Maha, berarti apa? Tidak ada sesuatu yang bisa mengungguli Allah. Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah. Tidak ada yang sama dengan zat Allah. Maka orang yang sesat itu, kalau misalkan dia mengatakan yang sholat itu Allah, itu sama saja mengatakan bahwa Allah itu bisa beranak, karena manusia itu bisa beranak. Ketika manusia itu sebelum sholat harus bersuci terlebih dahulu, karena mungkin ada najis, sudah selesai kentut, atau buang air kecil atau buang air besar, maka sama saja orang sesat itu menyatakan bahwa Allah itu sebagaimana perbuatan manusia. Pernah ke WC, pernah ke toilet. Nah, itu amat buruk penilaiannya terhadap Allah. Maka orang seperti itu, orang yang dikuasai iblis. Karena apa? Iblis itu berkata di dalam surat Al-Hijr ayat 39, Allah Ta'ala berfirman, iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, orang yang sesat tapi merasa santai dengan perbuatan dosanya, menyampaikan tentang Allah tapi tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, maka itu berarti dia telah dikuasai iblis. Kalau telah dikuasai iblis, itu berarti dia sering berpaling dari Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Yang menjelaskan tentang orang yang berpaling dari Al-Quran, itu dibiarkan sesat oleh Allah. Dan setan menemaninya, menjadi teman karibnya. Hati-hati saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Jangan ikut-ikutan seperti orang tersebut. Bicara tidak sesuai dengan kemampuan. Karena apa? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang hal yang banyak memasukkan orang yang ke dalam neraka. Itu adalah karena dosa mulut dan kemaluan. Jadi dosa lisan, kalau zaman sekarang ini dosa tulisan juga termasuk di dalamnya. Maka hati-hati. Saya sarankan ngikuti apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.